Yang hadir sebenarnya tapi kan tidak masuk di ruangan ini dari kelompok para perangkat desa se-Indonesia. Ketentuan pasal 1 ditambah angka 17, 18, 9 dan 10. Kalau saya mau boleh bacakan yaitu yang 17-nya, yaitu aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disingkat APD adalah profesi bagi kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah desa. Kemudian yang angka 18-nya, pegawai aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disebut pegawai APD adalah pegawai pemerintah desa yang diangkat oleh bupati dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di desa atau diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa. Kemudian angka 19-nya, tambahnya yaitu kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian 20, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Bapak TA, apakah ketentuan umum sudah ada apa belum? Kalau belum ada ini mohon nanti kita kasihin kepada Bapak ya. Kemudian yang berikutnya ini Pak, masih poin berikutnya pasal 4 itu di ayat 2 itu bunyinya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa. Jadi tambahannya itu. Jadi yang pasal 4-nya pengaturan desa bertujuan itu ada poin A, kemudian yang poin B-nya itu ditambahkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa dalam sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang pasal 26 yang ayat 2-nya Pak itu yang poin A-nya memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Nah usulannya yang di poin B nih mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang bagian kelima yang terkait dengan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan D tambahannya staf perangkat desa. Kemudian yang pasal 49 yang ayat 2 perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tambahannya diangkat oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan kepala desa. Kemudian yang poin keempatnya tambahannya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 adalah pegawai aparatur pemerintah desa yang bekerja di lingkungan pemerintah desa dengan pengaturan hak, kewajiban dan penggajian yang diatur dalam perundangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa dengan peraturan tersendiri. Kemudian yang pasal 53 ada tambahan yaitu angka 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala desa. Nah, kemudian yang terkait dengan bagian ke-8 penghasilan pemerintahan desa pasal 66 ada usulan yaitu di poin 2 bahwa penghasilan tetap kepala desa ini tadi sudah kita bahas. Nah yang berikutnya yang terkait dengan perangkat desa nih Pak. Poin ketiga, selain penghasilan tetap sebagaimana ayat 1 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan jabatan. Nah ini yang tambahannya adalah menerima tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja dan tunjangan lain yang sumbernya dan seterusnya dari sini. Karena yang tadi kita sampaikan itu belum ada istilah tunjangan anak atau tunjangan istri. Atau sebaliknya, karena ini juga bisa berkeadilan gender kalau memang perangkatnya itu perempuan, perlu juga ditimbang ada tunjangan suami atau anak. Intinya ada tunjangan keluarga ya. Saya kira itu sama yang lainnya. Ya. Nah kalau yang lainnya yang tadi yang terkait dengan pasal peralihan saya kira bukan soal mengatur ya Ketua ya, tetapi ini memang pertanyaan itu banyak sekali yang terkait apakah kalau misalnya kepala desa satu kondisinya, kalau yang kepala desa baru 1 periode mungkin tidak ada persoalan. Kemudian kepala desa yang periode kedua yang masih berjalan, apakah kemudian itu akan ditambahkan langsung menjadi 9 tahun dan kemudian masih bisa mengikuti Pelkades gitu ya, sehingga dia tidak hanya 15 tahun masa jabatannya, karena kalau ketentuan yang lama kalau bisa dipilih 3 kali berarti kan sekurang-kurangnya malah 18 tahun. Tapi kalau misalkan ini dia tidak dikasih kesempatan kemudian malah haknya kemudian diamputasi hanya menjadi 15 tahun. Nah yang kemudian yang ketiga tentu adalah kepala desa yang hari ini memasuki periode yang ketiga. Nah itu kemudian seperti apa? Nah saya kira ini yang beberapa hal yang diusulkan oleh rekan-rekan, mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan. Terima kasih.